wis duduk kok. Itu yang pernah saya alami seketika hari itu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah lama nggak pernah nggak pernah secara langsung pengobatan baik penyakit, khususnya buat penyakit medis ya. Kalau ini saya lihat yang penyakit medis, saya lihat ada penyakit medis. Nah, ini dari Bapak Rahmat ya, Pak. Nah, Bapak Rahmat itu udah hampir 3 tahunan sakitnya. Sakit 3 tahunan, udah hampir 3 tahunan jatuh terkilir, tapi udah pernah ke tukang urut belum? Pernah, tapi masih tetap sakit. Masih tetap sakit. Kalau ini mah temennya nih. Bentar, coba. Saya di sini sekali lagi, kalau emang ada yang berpikir saya ngomong silakan, nggak masalah. Tapi saya di sini satu pertama buat dokumentasi, kedua saya akan membuktikan bahwa energi tenaga dalam itu mampu buat untuk penyakit medis non medis itu. Motivasi latihan dari anggota. Ini mah diapot juga. Harusnya tadi pakai kalau menurut pakai kolor mas. Tadi. Soalnya saya itu di atas ada sedikit saja. Pak. Ini diri nggak bisa ya? Kalau diri bisa. Tapi jalan apa cuma sholat aja. Oh, kalau sholat bisa duduk aja. Duduk aja. Sakit kan? Duduk antara 2 sujud. Iya. Kalau yang sakit itu duduk antara 2 sujud terus. Tapi buat jalan dia nyeri. Kalau jalan nyeri. Tapi kalau jalan normal. Maksudnya kelihatan orang normal. Kelihatan normal. Cuman nyeri aja. Nah itu Menpar bisa tahu dari mana sakit? Kemarin pincang. Oh. Pas duduk gini kan kaku. Oh. Kalau berdiri itu sakit. Oh. Soalnya ini tadi harusnya sih saya pengennya pakai soalnya di sini ada yang kena nih. Maaf, ada itu sampai di paha. Jadi kalau misalnya tadi pakai kolor lebih enak saya. Jadi bukan sakit di sini. Terkadang ini sakitnya di sini, ini bisa nyampe sakitnya di pinggang, gitu. Sarafnya, walaupun si pasien itu nggak tahu. Itu pasiennya nggak ngerti, nggak tahu. Yang saya kan saya sini aja kan, tapi saya rasa ada di sini juga. Makanya itu sakit tangan terbang, saya gimana dia main tebal lagi. Pakai sarung. Ya harusnya sih gitu, tapi ya sebentar. Apa bisa dari luar bisa enggak? Ini kan sakit, kalau untuk tata cara saya disalurkan dulu energi sininya. Jadi kalau kayak ini kan besi bengkok ya Pak, besi bengkok. Kalau kita mau lempengin besi dia apa ya? Panasin dulu ya. Kasih panasin dulu, terus habis dipanasin kan itu udah nyala tuh. Kalau kayak bahasa sininya marong, udah berbara. Nah langsung kan mudah tuh dibengkok-bengkokin kan. Nah udah seperti itu kita bengkokin buru-buru, digetok lah, entar dilurusin lah, seperti itu. Makanya nanti pas saya transfer, misalnya masih ada sakit-sakit sedikit, silakan. Nah di sini saya juga kan masih belajar, masih banyak banget yang harus saya pelajari. Jadi saya bikin kejujuran Bapak, misalnya emang ada sakit berkurang sedikit, misalnya dari 10 kurang cuma 1 doang, bilang nggak ada perubahan, bilang. Jadi di sini mas saya udah biasa nggak. Justru jangan takut, nggak enak mas nantinya udah keringetan, terus nggak enak, saya takut kalau misalnya saya bilang sembuh ntar saya dipintain 10 juta 20 juta gitu, takut gitu. Nggak usah khawatir, di sini insya Allah saya cukup. Misalnya saya bisa di doa itu namanya minta doa dari Bapak aja pun insya Allah itu kita bisa saling menghargai, saling menghormati, bukan untuk saling memanfaatkan. Kadang ada yang seperti ngipet ini gampang nih, aduh jadi gue diganti sakit gini Pak. Nah, saya juga sini suka latihan, tapi karena pasca corona ini saya anak-anak banyak yang pada latihan sekarang gitu. Misal tempat nggak ada sekarang juga udah agak penuh. Nah terus di desa juga
ke orang mulu kadang mah gitu, malam-malam itu nggak bisa latihan. Nah latihannya itu nggak ada jason, nggak ada puasa, nggak ada. Tapi kalau yang buat saya memang saya gabung sama itu, tapi ya nggak saya gabung dengan Padepokan. Materi dari Padepokan ada, dan kita kurikulum bener-bener berbadan hukum, bukan cuma hanya asal orang bikin kumpul-kumpul doang, bukan. Dan saya pun hanya cabang gitu Pak. Jadi sama kayak sama kayak karate, taekwondo. Cuman kalau itu kan dia ke arah pencak silat, kita hanya olahraga aja. Dulu waktu saya ya jadi promosi saya, jadi yang sekalian sih, memang sekalian. Jadi waktu dulu saya sebelum masuk PM itu saya punya penyakit mah kronis. Kalau saya minum kopi hitam, saya udah pasti, kalau saya udah makan nasi ya, Iya. saya kayak pusing sedikit sama keringet dingin sama 15 menit itu pusing kepala gitu. Terus tapi kalau saya belum makan nasi, minum kopi hitam yang kapal api itu saya langsung tipes. Nah saya kan orangnya kritikal, lama suka nyari sesuatu yang kenapa sih saya begini, kenapa sih sakit bisa terjadi gitu. Saya suka begitu, suka kenapa begitu dari dulu. Nah saya suka nanya sama dokter, dok kalau tipes itu kenapa sih? Katanya kalau tipes itu adalah racunan katanya. Racunan dari apa? Nah, saya mati kalau keracunan. Dia untuk mati doang, bisa keracunan darah juga bisa keracunan gitu. Kamu dari makanan, dari minuman. Kamu terakhir kali minum apa? Makan apa? Oh iya kopi. Wah kopi, kamu mah begitu kopi udah pantas gitu. Darah kamu keracunan. Oh gitu. Nah, terus itu saya juga nggak tahu sama sekali kalau mah itu nanti akan sembuh total. Yang saya rasain waktu saya ikut pernapasan. Nah di situ pas saya ikut pernapasan kalau nggak salah kurang lebih 2 bulan sembuh total Pak. Sembuh totalnya itu bukan kayak kita sakit minum proma terus besok kalau kita makan cabai lagi mah lagi kamu sakit, enggak. Jadi bener-bener total, bukannya kayak nggak punya penyakit mah gitu Pak. Kayak nggak punya penyakit mah. Baterai habis Bang. Habis baterainya. Dulu nggak apa-apa hampir mati aja. Berapa persen? 15. 16. Karena sudah Bapak bisa doa aja gitu. Kan kalau apapun lah cuma syariat doang ya Pak. Iya. Segala sesuatu ini dari diri. Saya juga kadang-kadang dapat petunjuk dari Allah. Ya Allah ini orang kenapa? Nanti saya dapat petunjuk dari itu. Kalau Allahnya nggak ngeridoin ya, saya juga gak dapat petunjuk Pak. Manusia bisa apa sih kan? Kita nggak yang dokter sekolah aja. Kalau katanya nggak sembuh yang nggak sembuh. Tadi padahal udah pakai sarung tuh. Nah, kan? Bukan celana. Ini satu. Lemes ya Pak? Kalau sakit bilang Pak. Iya. Kalau sakit terusin aja ya sama saya ya berarti kan saya tahu batas sakit itu gimana. Tadi dipegang dong sakit ya? Iya, agak sakit. Jadi pertama pegang saya sakit ya? Enggak. Pertama pegang nggak sakit. Sekarang sakit ya? Masih sakit tahu sakit ya? Tidak sini, Pak. Sekali ya pas sakit. Ini sama sini. Ya nanti. Nah, ini sakit bilang kalau sakit bilang. Iya. Nah kan udah di sini saya pengen ke bawah. Nah, ya teknik itu banyak. Kadang-kadang saya diajarkan sama batin juga ada yang teknik urut, teknik pijat kan banyak. Kalau urut itu kan gerakan menekan dengan nggak berhenti kan gitu. Nah ini urut nih. Tapi kalau pijat, nah gini. Udah totok ya, gitu kan. Kita kena totok itu totok saraf itu. Ya, bilangnya saraf itu kena orang pusing. Sama ya juga, kadang-kadang ada. Kayak gini kan sebenarnya totok saraf. Iya. Kan ketak saya tekan kan, nggak harus totok tuh begini.
Kalau sakit ngomong pak. Kalau sakit ngomong. Jadi katanya nggak bisa nekuk kan? Ya udah kok. Ya, nanti dipraktik ya. Biar Bapak enak ibadahnya. Ini saya doa, saya bantu doa. Ini kalau dipegang sakit ya? Sakit banget ini. Enggak. Biasanya kalau dipegang sakit. Iya sakit. Ini nggak bisa tampar loh. Kalau sakit ngomong pak. Kalau sakit ngomong. Jadi teriakan Bapak di kencengin gitu. Kalau sakit dari Iya. ah, gitu. Sakit banyak gitu. Juga jangan tegang ya kayak. Lemas. Ini yang main di belah sini sakit. Sini, sampai sini, terus sampai sini. Iya. Iya. Kelihatan. Ini ada di sana Pak, di belakang. Ini yang saya maksud ini. Itu yang ada di situ. Sakitnya. Ini lihat. Sakit ngomong. Sakit malah sini. Nah, kan saya bilang kan saya ada di sini. Sakit ngomong. Ini ada di atas ya. Ini nyambung loh Pak ke sini. Ini ya. Ini nyambung. Ngomong. Sakit. Udah, strek aja. Nah. Yuk, diri Pak. Berdiri. Diri. Diri tegak. Tegak. Diri tegak. Ini dilempengin. Nah. Buk, 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 buk. Buk, 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 buk. Nah, orang keseraya saya gepak-gepak malah. Ini orang keseraya sakit di toilet pun gimana malah saya batak Pak. Orang sakit nih, pegang begini sakit. Kalau masa mah rak. Benar. Tapi dia sama, benar nggak? Mas, Gue mau disentuh doang. ini terus alhamdulillah emang dia rezekinya bagus sih. Dulu 3 menit ya nggak saya. Nah, 3 menit satu detik. Padahal dia dulunya ledekin tuh sama si Lia sampai ketawa kan ada di videonya tuh Pak. Itu Lia tuh lihat Adi sini abadi dia sampai ketawa spontan gitu. Orang Sampai berangkat. ketawa kayak kuntilanak kenceng bener. Ketawanya apa soalnya dua orang ngajakin lari gitu kan, ayo main bola, ayo tadi gaya lu tadi pakai apa Apa itu? Korslet. kan itu yang buat ikatan perutnya di toke itu loh Pak. Korslet. Oh, iya Kak, korslet ya, Korslet. yang orang lahiran Nah. itu. Nah pas itu kan udah pakai korslet, saya nggak tahu tuh dia pakai korslet. Pas saya pegang begini, ini nggak nyentuh. Kok panas ya? Pak tapi bilang, padahal nggak nyentuh Pak. Saya bisa tahu kok panas ya? Mas, panas banget pinggangnya. Iya Mas, saya pakai koyo. Buset. Padahal saya nggak nyentuh loh, nggak nyentuh begini doang ya, nggak nyentuh. Ya buka dulu, buset pakai korslet juga tuh buka. Iya Mas. Koyonya saya baru lihat dari dia doang, seumur hidup saya baru lihat. Koyo segede gini koyonya. Koyo apaan itu? Ada ya koyo segede gitu ya? Koyo ukuran 5 kali kurang berapa senti itu Mas? 3 kali 5 kali? Apa enggak? Segituan. Belum pernah lihat ya saya. Bulan koyo segede gitu. Beli di mana ya apotik? Poti.
Pokoknya gede banget beneran, bukannya jumbo segini loh, tuh kayak amplop. Iya, Sakit Pak emang Pak. panas. Bukan masalah panas sih, sakitnya pinggang. Bener masuk ke mau. Iya. Saya ya, biar bapak biar enak doa aja, biar ini jadi cara buat membantu kaki. Ya bapak tengkurap. Tengkurap. Tuh kan, bapak kalau macam dulu, ini kayak kesannya yang ngeri nih dengkul. Ya kan kayak begini. Nah, baru ih kayak nah ini. Ini kaki bapak itu. Kaku ya. Kalau sakit gimana Pak dapat? Kalau ada yang dirasa bilang. Ini awalnya jatuh ya. Iya jatuh. Jatuh cuma hanya ketinggian 1 meter, tapi sakitnya berasa sampai 3 tahun gak sembuh. Padahal sudah ke tukang urut ya. Iya tukang. Ini disebut namanya saraf kejepit. Sama saraf kejepit, tapi kan ada saraf penguratnya juga. Kalau kejepitnya cuma di situ doang itu sama. Tapi dia kejepitnya di situ. Jadi pas sarafnya pas kaki kan gini loh. Tuh, ini kan sendi-sendi. Nah, Pas giliran dia kejepit begini, pas giliran kena serap, nah dia nyeri. Sakitnya tuh nyeri kan ya Pak. Iya. Udah bawa Pak. Dipasrahin aja kan. Tertampar sih. Lemas Pak, lemas. Sakit bilang Pak? Iya. Kita coba. Dicoba Pak. Dicoba. Gimana? Nah, dicoba aja. Percaya diri aja. jangan ragu. Jangan ragu, maksudnya Kayak- bukan tadi bapak sakitnya. Nah, Berjalan dirasain. apa? Dirasain. Nah, kalau dirasain agak sakit, dibikin yang biasanya bapak sakit. Dijuk kayak gimana? Masih kerasa ini. Ada perubahan nggak? Coba lihat. Perubahan berapa persen? Bapak jujur aja, misal dari 10 nih penyakit bapak nih berkurang berapa? Misalnya apa kurangnya cuma sedikit doang, 1 masih ada 9 lagi. Terus bapak praktekin kok. Ya, sholat awalnya. gimana sholat? Ya mungkin gini Mas ya. Buat sholat. Ya. Ada penyakit 10 nih. Wah ini mas hilangnya 8, hilangnya 7, atau mas hilangnya 1, masih ada 9. Dirasain. Masih yang kerasa yang ini. Sekarang yang enggak sholat, Ya, udah enakan ini. enakan. Kira-kira ini sakitnya berkurang nggak yang di sini juga? Belum. Masih belum. Belum sama sekali. Ini sama ini. Kalau yang di sini enggak. Ini itu sama ini. Jadi sakitnya begini ya? Tadi begini mas? Kan begini kan? Iya. Ini masih ngerasa sakit, Oh, masih iya. ngerasa nyeri. Oh iya. Yang
tumit ini. Sakit ngomong. Lemesin aja di rumah kita, karena lemes sambil hari doa sakit ya, nikmatin aja, maksudnya sedikit ya nggak apa-apa. Kan jalan ya, bisa gak? Ya sekitar itu. Ya. Nah, lemas sambil merem aja sih sebenarnya. Tapi ntar kalau melek kesana takut gitu, jadi nahan. Cuma saja lemas, pasrah gitu, pasrah gitu. Ngeri ya, ngeri. Ya. Aduh, serius kekentetan saya. Coba jawab lagi. Serius dong, ya. Kayak begitu kan keringetan. Jongkok Pak, itu 10 menit energi saya masih ngalir, jadi dia melaksanakan. Nggak Jangan bisa ragu. kan, orangnya dengkul kan, bukan soal kakinya, dengkul juga. Sama. Beda sama kayak ini. Oh, jadi nggak apa-apa. Jongkok tapi diusahain dilempengin. Ya, iya. Kaki dirapetin. Ini, Nah, ini. terus kaki depan dirapetin begini loh. Oh, bisa nggak? Terus, yuk pegangan saya. Yuk. Ayo, ya, stres. Terus sampai bawah bisa. Bisa tarik. Ya. Nah, ke atas. Lagi. Terus. Terus ke bawah. Nongkrong kayak nongkrong. Naik. Dulu saya ngasih dulu. Baterainya berapa persen? 5. 5%. 4%. Berapa persen? 4. Kita mati. Diturunin Pak. Begini coba. Enak kan ya? Kalau pakai itu kan enak kan? Lebih lentur, nah kolor sih. Yang masih berasa aku sini sama tumitin. Ini hilang nggak? Ada hilang nggak? Ada berasa berkurangan nggak? Belum. Belum, yang sini hilang. Agak mendingan. Belum agak mendingan. Agak mendingan, sini aja. Iya, ini sama ini. Ini.
ngerasa bunyi krek gitu nggak? Rasa? Bunyinya krek rasa? Ototnya. Dan coba rasain. Ini bengkak ya. Kalau emang terjadi apa-apa saya tanggung jawab. Ada bengkak atau apa? Mau pegangan nggak apa-apa madep sana. Tuh, madep sana kan enak. Madepnya balik madep sana. Nah, ya nggak Nah, apa. lebih enak kan pegangan. Iya pegangan. Nah, itu nggak apa-apa diturunin tanahnya itu soalnya ya entar mantep. Yang udah satu lagi diturunin tanahnya. Udah ditarik. Nah, iya. Kalau pakai tanah sih. Mau diurut apa? Apa berat? Naik. Nah, terus dilatih. 10 menit, Pak. 10 menit energi saya masih jalan, dimanfaatin. Bergerak. Otomatis kan ini ada kan. Namanya ini dia tarik, berarti kesini masih ada dong. Walaupun yang rasa di situ. Kan? Saya rasa dulu lah, minum dulu lah. Nah, yang kira-kira sekarang sakit Pak, diangkat kakinya coba. Yang sakit kakinya diangkat, di ke atas ya. Gimana, Pak? Gini. Ya. Ya. Sama, seperti saya. Nah. Ya. 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 Jadi jadinya kasar. Ini kelainan itu sebenarnya ada di sini apa di sini Pak? Gitu. Ya karena ini bapak pakai jebol kan bingung saya juga, makanya ya saya bantu kan. Ini udah saya salurin. Nah, tinggal kita peluncurannya itu yang mungkin tergunakan. Ya jalan biasa. Terus ini Pak. Nah, oke. Nggak usah ragu. Terus ini. Maaf. Jalan lagi. Masih ragu. Nah, rewang dulu, nggak apa-apa, mau sakit juga, pede aja dulu. Nah, pede aja dulu, mau patah langsung gitu, saya tanggung jawab. Yuk.
Jadi nggak usah ragu-ragu, jalan aja. Mau sakit nggak apa-apa gitu. Sakit aduh langsung. Nah, berusaha pede dulu, berusaha pede dulu, nanti mumpung masih di sini tandanya kenapa-napa kita tinggal mau saya tanggung jawab kali gitu. Yang biasa sakit misalnya loncat kalau dijajal sholat lagi tadi kayak sholat duduk kakinya ditarik pak, ini olahraga gitu. Nah belakang yuk pegangan saya sini, pegangan saya ini juga tadi menarik di ujung ini besar. Nah bersolat bersolat itu sholat apa ubinnya nah nggak bungkuk kan nggak terlalu ya berusaha ditegakin kan tadi bapak begini ya tadi kan bapak sholat begini kan ya Iya. sakit karena sakit kan nahan sakit kan Iya, nahan sakit. sekarang udah agak tegak ya dilawan pak makin ke belakang terus makin didudukin yang belah sana. Kalau sakit nggak? Kalau sakit diganjel pakai itu. Salah karena ini bukannya sejak. Radar-radar aja udah lancar lah. Tadi sarap kejepit tuh. Ya, mohon maaf tadi apa sih baterai habis. Demi Allah benar-benar baterai habis ini ada sedikit. Nah nanti kita lihat bagaimana perkembangan dari si bapaknya. Tadi kan kita tahu sendiri mungkin pada nyakin. Sebenarnya nih yang bikin gak nyaman saat ibadah ya pak ya. Nah, saat ibadah ini awalnya mas ini ya kemarin Mas Mikmar lihat ini dari musola apa bagaimana? Duduknya gimana maksudnya? Gimana pak? Maksudnya kok bisa tahu gitu dia padahal tetangga loh. Gini ya. Nah, begini nih. Oh, gitu emang gitu pak? Berdiri. Oh susah. Itu kalau kayak gitu pas lagi duduk, apalagi sholat, apalagi duduk lama, apa baru duduk langsung kayak gitu, apa bagaimana? Dan duduk terus berdiri gitu sakit. Walaupun duduknya baru sebentar, Iya. nggak harus duduk lama. Kan kadang-kadang ada yang duduknya lama, baru kan, ntar nungguin lama dulu. Ini biasanya gua diri sakit. Ada yang begitu. Ini Coba duduk agak lamaan dari kemarin itu. duduk lamaan. Ya. Kalau duduk baru sebentar sakit nggak? Nggak. Enggak. Berarti apa perlu dites? Ada 5 menit. Duduknya kalau duduk 5 menit bisa. Pusing apa sejam apa berapa? Paling 5 menit gitu. 5 menit. Nah, nanti kita tes. Ini duduk dari tadi kayaknya udah hampir ya 5 menit ya. Udah hampir 5 menit ya. Nanti coba di jalan, Bapak jalan coba. Hilangin yang tadi ya. Nah, tadi kita tahu juga jongkok nggak bisa ya. Coba sekarang dicoba jongkok. Jadi jongkok turun ke bawah nggak bisa, naik ke atas ya nggak bisa. Sekarang sendiri silakan. Yo. Pelan-pelan nggak apa-apa. Tapi percaya diri nggak apa-apa. Itunya ke saya pun saya siap tanggung jawab. Yo. Terus mungkin lama mungkin ke bawah, terus ke bawah. Nongkrong kayak nongkrong biasa, kayak nongkrong. Nggak apa-apa, nongkrong. Yo, nongkrong nggak apa-apa. Nongkrong, iya. Oh, nongkrong. Nah, terus tadi kan nggak bisa diri ya. Coba diri. Nah, terus tadi kan nongkrong ke bawah nggak bisa. Ngangkat tadi mas, ngangkat ngangkat. Yo, pegang paha sekarang, jangan pegang bawah, jangan digentak. Nah, naik ke atas. Turun lagi ke bawah. Naik ke atas. Bisa, sekarang ada perubahan. Lihat, rasain. Terus naik ke atas. Sekarang dari duduk jajal. Dari duduk langsung lari. Jalan langsung naik ke atas. Duduk. Nah, duduk. Kemarin nggak bisa langsung ya dari sholat, coba langsung percaya diri. Ya lagi
turun lagi, langsung ya, langsung naik. Yo, nah. Coba sekarang sholat. Alhamdulillah itu deh ya, sholat duduknya, duduk antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, tadi kan katanya sakit ya, itu makanya saya taruh itu, bukan takut sakit ini karena ubin. Nah, tadi kan dia bungkuk, tadi bagaimana Pak tadi bungkuknya? Nah, tadi kan begini ya. Tadi batasnya semana segitu ya biasanya ya. Nah, batasnya segini. Tadi malah lebih menunduk ya. Nah, ini terus lebih dudukin lagi. Diringanin lagi, lebih dudukin lagi, kalau perlu didorong ke sono. Ini kan bukan lagi sholat kan, maksudnya dalam arti kata lagi ngetes kaki aja biar ibadahnya dienakin gitu. Terus kalau perlu dienjot kakinya. Iya, nggak apa, serius bener. Ya, ini bener, nggak usah. Saya Pak, kalau Bapak nggak ada perubahan, Bapak ngomong nggak ada perubahan, demi Allah saya nggak bakal sakit hati. Saya rela mati kafir kalau seandainya saya bohong. Enggak, emang begitu. Itu justru buat ini orang nggak ngargain, enggak, malah justru buat apa ya, meningkatin lagi gitu loh. Maksudnya apa yang salah sama saya ya, gitu loh. Ini apa yang kurang ya gitu. Nanti ntar saya lebih fokus lagi, saya lihat lagi gitu. Kalau pasiennya, contoh pasiennya belum sembuh, terus pasien itu ngumpetin di saya lah, saya bingung lah, saya pikir udah sembuh kan gitu, nggak nyari lagi. Tapi ya tetap kalau emang udah sembuh ya bilang sembuh, kalau belum ya jangan bilang enggak, ntar malah nggak beneran gitu. Jujur aja gitu. Yo, udah main diri sekarang. Nah sekarang Bapak rasain mana-mana yang biasa sakit. Ya alhamdulillah ya, ini udah ada rasa percaya dirinya lumayan, sudah hampir 80% udah kembali bahwa dirinya memang sudah sembuh. Coba di kakinya diturun ke bawah. Bapak rasain, duduk aja, duduk ke bawah, Bapak rasain mana yang sakit, biasanya dipencet. Coba sekarang ono buat tumpuan, yang belah sono buat tumpuan. Ini kan yang ini buat tumpuan. Sekarang yang belah sono. Ayo, berani nggak? Yo. Gini loh. Ini kan begini. Ini kan kaki belah sini nih. Nih. Nah, gini. Nih gini, tapi ini begini. Sekarang ini gantian gitu loh maksudnya. Iya. Nah, iya. Sekarang tumpuan yang belah sini. Oh, apalagi yang belah sini mah gampang. Nah, sekarang yang belah sono. Nah, nggak usah ditahan, naikin ke paha. Nah, sekarang diri buat tapi tumpuan pakai ono. Alhamdulillah. Ya udah. Terus naik. Nah, lagi punggungnya tegak. Nah, coba posisi berat badan dia ada di kiri semua. Gak apa-apa, dirasain. Terus kalau perlu digenjot, naik ke atas. Udah cukup. Coba Bapak duduk, cariin mana yang sakit lagi, dipencet. Coba tadi dipencet sakit nggak? Tadi kan masih nyeri ya, sekarang dipencet, coba ditekan-tekan mana yang hilang, mana yang belum. Bapak cerita mana yang hilang, mana yang belum, mana yang kerasanya masih hilang banget, ada yang mungkin hilangnya hanya 80%, belah sini 70%, belah sini 50%. Nah itu kan banyak gitu ya. Kalau sampai hilang 100% banget ya, saya kan juga bukan tukang sulap, mungkin berangsur gitu kan. Coba mana yang ada perbaikan menurut Bapak. Jadi nanti kalau emangnya nggak ada sesuatu belum maksimal, saya maksimalin. Nah tapi saya nggak memaksakan, kan segala sesuatunya dari Sang Pencipta semua. Makanya tadi saya ngomong, Bapak pasrah diri sama Allah, Bapak dalam hati minta doa. Ini hanya sebuah sarana doang. Bapak mau ke tukang urut kayak mau dokter kayak itu sarana doang, syariat doang. Yang menyembuhkan sebenarnya Allah sendiri. Gitu. Rezeki Bapak dipertemukan saya pun udah takdir. Seperti itu. Yo, coba dirasain. Ya. Bo. Berapa? 90. Kan tadi kan sakitnya di bagian belah mana? Ini. Terus? Ini udah hilang ini. Itu hilang berapa persen? Hilang sama sekali. Ya alhamdulillah, berarti 100% benar-benar hilang. Tadinya sakit, dia didorong apa bagaimana kalau lagi jalan? Kalau lagi jalan merasa sakit. Oh, ujung. Sini. Oh, itu. Iya, sakit. Sekarang hilang. Nah, terus ini. Itu hilang. Ini udah. Itu mana? Bagian dalam apa bagian luar? Yang sini. Oh, ini itu. dalam ya? Ah, ya dalam. Dalam sampai sini udah sekitar
90%. 90%. Terus biar samping itu Yang Itu? 90%. 90%. Ya alhamdulillah, berarti Allah ngeridoin. Ya, kita syukurin aja. Nanti kalau misalnya gitu, kalau emang Bapak lebih bersyukur lagi, apakah perlu mungkin Bapak syukuran kalau saya dapat nasi uduk atau apa kan gitu, atau perlu Bapak semua sedekah sendiri. Beda loh Pak, sedekah sama syukuran beda. Karena segala sesuatu itu menurut Bapak suatu hal yang menyenangkan, membahagiakan buat Bapak, Bapak terima kasihnya sama Allah, bukan sama saya. Gitu, beda sama Allah sendiri. Itu urusan Bapak dengan Allahnya. Takutnya gini, kalau Bapak nggak terima kasih sama Allah, yang nggak bersyukur, ini Bapak hilang, nanti akan kena musibah lagi yang lain gitu. Jadi kan Allahnya sebenarnya supaya masih ingat nggak mas saya, entar dulu ini Bapak musim bukan nih, musim ya, cuman kalau bukan musim ya maksudnya oh DKM ya benerin musola, makanya saya pede banget di musim, pede banget gitu kan maksud saya kan. Bukan. Jadi kalau seandainya non muslim pun nggak apa-apa, saya arahkan kepada sang mencipta gitu, bukannya harus ke muslim, enggak. Jadi silakan ke Tuhannya masing-masing gitu, sang pencipta. Bagi saya semua agama itu baik menurut saya. Jadi saya nggak pernah ya mengkapir-kapirkan saya paling baik, agama lain enggak gitu. Karena tujuannya sama sebenarnya, menyembah sang pencipta, cuma hanya sebutan caranya aja beda. Kan tergantung dari keyakinan, ya bener nggak gitu. Tapi Bapak agama Islam apa bukan, non muslim? Islam. Kalau gue jadi ragu, jadi aneh kata saya ini sembuhkan. Iya, orang jatuh dari masjid tadi katanya, jatuh dari masjid. Ya, coba dicariin Pak, mana yang sakit? Alhamdulillah Bapak ini siapa nama Bapak Rambat ya? Bapak Rambat diridoin. Kalau emang nggak percaya, kali takut dibilang settingan, masih ada alamatnya, ini juga ada, saya kasih tahu orangnya. Nah mungkin juga banyak juga mungkin teman-teman FB atau teman-teman yang ada di sini juga ngerasain. Kalau emangnya masih nggak percaya juga, ada yang sakit mas sakit, silakan kita buktikan. Udah nggak di zamannya lagi ngarepin kodam jin, minyak Allah gelap. Kita harus pintar, lebih pintar dari orang pintar ya, lebih normal dari paranormal. Oh, pesawat merah ya? Itu bener loh, serius. Bener. Ya, udah. Ya, tetap. Walaupun seperti itu, kita jangan sombong dengan diri kita sendiri. Di balik diri kita sendiri ada yang mujizat dari karomah atau dari suatu anugerah, itu datangnya dari Allah semua. Kita sehat sekarang, bahkan kita kuat. Kita kuatan nggak kena disantet, nggak kebal disantet, saya sombong ya bisa aja mati kecelakaan. Apa karma itu susah, mau orang sakti kayak apapun merasa hebat, apalagi merasa suci, karma itu susah. Kalau udah karma buruk menimpanya, orang lain dibohongin, orang lain difitnah misalnya, terus dia merasa dia bersilat tidak pintar gimana, atau dia bisa di kanannya, karma itu nggak bisa di itu. Iya, contoh dia seorang presiden sekalipun nggak ada yang bisa nyentuh dia, pengawalnya banyak, karma itu susah. Dan itu ada baik di akhirat maupun di dunia. Saya nggak takut mati, walaupun saya takut saya mati Allah paling maha bisa memberikan orang ini biar menderita. Percaya, walaupun gue mau bunuh dia, gue mau menderita, gue takut gue mati juga nggak apa-apa. Tapi Allah akan tahu bagaimana cara orang ini merasa tersiksa. Tahu mati segan, hidup pun tak mau nanti. Gitu kan, ibu kata seperti itu. Iya benar, serius ya, soalnya saya pernah ngerasa seperti itu loh mas. Saya sombong kan, misalnya sombong, gue gak takut begini, terus habis itu batin saya ngomong, kamu jangan sombong, kamu walaupun kamu tingkat kepasaran kamu tinggi misal ya, terus kamu merasa kamu gak takut apa-apa, tapi Allah maha paling bisa mencari bagaimana bikin orang ini menderita. Orang jin aja dari api bisa dibakar jadi sakit kok, sama-sama dibakar, sama-sama dari api kok sakit. Kita sama kulit tampar begini kok sakit, itu kulit sama kulit, benar nggak? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jadikan motivasi bahwa di dalam diri sebenarnya ada suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.